bahwa Tuhan itu sangat baik, Ia sangat mengasihi kita. Setiap janji Tuhan selalu Ia penuhi. Meskipun badai senantiasa ada menghalangi langkah kita. Di dalam keterbatasan, di dalam setiap hidup kita, badai selalu ada. Tetapi kasih Tuhan senantiasa menolong dan menyertai. Mari kita satukan hati. Kita siapkan hati untuk memasuki, menyembah, dan memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, terima kasih kami haturkan kepadamu Tuhan, atas kasih setiamu yang senantiasa mendampingi hidup kami, mendampingi langkah kami Tuhan. Meski badai silih berganti, tetapi kasih-Mu tidak akan pernah berubah Tuhan. Ketika kami lahir hingga pada saat ini, kami merasakan kasih, dan kami hanya bisa berterima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Kami hanya berterima kasih Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Janji Tuhan, ya dan amin. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih
berterima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Di dalam segala kekurangan kami Tuhan. Di dalam setiap kedosaan kami Tuhan. Tetapi Engkau tetap melawat kami Tuhan. Engkau tidak pernah membuat kami benar-benar terjatuh Tuhan. Engkau tidak pernah merelakan kami benar-benar pergi daripada-Mu Tuhan. Dan biarlah kami Tuhan tetap berada dekat dengan-Mu Tuhan. Jangan biarkan kami pergi dari-Mu Tuhan. Karena siapakah aku ini tanpa diri-Mu Tuhan. Biarlah kami selalu dekat dengan-Mu Tuhan. Semua kesombonganku, ampuni semua kedaginganku. Aku mendekat di hadapan tatamu. Ampuni aku Tuhan. Ampuni yang tak peduli akan kerinduan di hatimu. Tuhanku, bawa aku kembali, tariku lebih dekat lagi. Jangan biarkan aku pergi, jangan biarkan aku berlari menjauh dari tata kasih karunia yang Kau beri. Tanamlah aku di hadirat-Mu, meneraikanku dalam hati. Di hadirat-Mu, di hadapan-Mu, di pelukan-Mu, di
Aku berlari menjauh dari tata kasih karunia yang Kau beri. Tanamlah aku di hadirat-Mu, meteraikanku dalam hati-Mu, di hadirat-Mu, di hadapan-Mu, di pelukan-Mu, itulah hidup. Di hadirat-Mu, di hadapan-Mu, di pelukan-Mu, itulah hidupku. Di hadirat-Mu, di hadapan-Mu, di pelukan-Mu, itulah hidupku. Terima kasih Tuhan atas pengampunan-Mu Tuhan, atas janji-Mu yang senantiasa ada di dalam hidup kami Tuhan, senantiasa menolong kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa kasih-Mu senantiasa melingkupi hidup kami hingga pada saat ini Tuhan. Hati kami bersyukur, hati kami bersuka cita Tuhan bahwa kasih-Mu senantiasa melingkupi hidup kami Tuhan. Dan kita mau katakan bahwa Tuhan, aku percaya Tuhan kepadamu Tuhan. Inilah hidupku Tuhan. Karena Engkaulah kekuatanku Tuhan, Engkau mazmurku bahwa aku mau selalu bersyukur padamu. Dan kita mau katakan bahwa kita percaya kepada Tuhan dan kita akan selalu bersyukur padanya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Kita mengatakan Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Luar biasa kasih Allah kepada kita. Dan sudah sewajarnya kita bersyukur padanya akan kebaikan Tuhan yang senantiasa Ia berikan kepada kita. Dengan apakah akan dibalas? Segala kebaikan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kasih
setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kita mau katakan bahwa Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya Tuhan, ku bersyukur padamu. Selamanya Tuhan, ku bersyukur
Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh hadir di sini Tuhan. Kami merasakan Tuhan, hangatnya kasih-Mu Tuhan, hangatnya lawatan-Mu Tuhan di dalam setiap kami Tuhan. Amin. Dan kami merasakan betapa tenang dan damainya hidup kami Tuhan bersama-Mu Tuhan. Dengan apakah dapat kubalas semua kebaikan-Mu Tuhan, selain dengan sembah, pujian dan syukurku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus yang menerangi kami Tuhan. Sehingga kami mampu memahami yang ingin Engkau sampaikan melalui firman yang akan kami terima pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami persilahkan Romo Purwanto untuk menyampaikan firman. Terima kasih. Selamat malam, Shalom Bapak Ibu. Selamat malam. Semoga semua sehat. Pasti Romo, sehat-sehat. Nah, kita akan bersama-sama merenungkan ini. Allah yang menyelenggarakan, dan teksnya saya ambil dari Matius. Yesus bersabda dalam kitab Matius dikatakan begini, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribu di danau itu, sehingga perahu ditembus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kami binasa. Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardi angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara-saudari yang terkasih, menarik dalam teks ini yang ada pada kita sekarang, ya kita berhadapan dengan dunia yang seperti dikatakan dalam ini, digambarkan dalam teks ini ya. Dunia yang sedang mengamuk dan Yesus tidur. Saya kira menarik ini, kita itu semakin banyak belajar, semakin kita sekolah kita semakin tinggi itu, kita tanpa sadar itu dididik oleh orang Eropa dengan gaya Eropa. Maka otak kita diisi macam-macam, diusahain macam-macam, dan ya itulah yang namanya rasio. Dan dengan begitu kita akan ya macam-macam ini, dengan macam-macam kita akan berusaha macam-macam dan ya menghasilkan uang. Dan itu sangat biasa dalam dunia kita. Nah, sekarang ini yang terjadi kan ini, ya kita harapkan itu ya semuanya baik-baik saja. Itu harapannya. Tapi masalahnya angin ribut dan badai itu datang dengan COVID. Jadi yang kita harapkan naik itu malah sekarang berantakan. Jadi kalau teman-teman, apalagi teman-teman pengusaha, ya kalau sekarang masih bisa usahanya jalan itu syukur kepada Allah. Kalau hutangnya bertambah banyak ya biasa-biasa saja. Ya itulah hidup ya, itulah badai yang sedang kita alami. Yang saya kira juga banyak keluarga-keluarga terdampak oleh suasana ini. Dan mungkin juga kita bertanya di mana Allah gitu. Di mana Yesus? Walaupun kita tadi nyanyi, wah enak lah, wah Yesus bersama dengan kita. Iya, itu benar itu. Itu yakin saya. Tapi masalahnya kadang-kadang
merasakan itu ya nggak gampang. Kalau semuanya sedang baik itu ya ada kenaikan, apalagi yang punya saham gitu ya. Tapi kalau dengan virus corona kita sekarang sedang diamu oleh berbagai badai. Dan mungkin terasa bagi kita, ini kan, bentar, mana tadi? Kita mungkin merasakan ini sudah badai, kita dengan gunung berapi lagi, lengkap udah. Sekarang mau hujan, banjir lagi, wah lengkap itu sudah. Nah, Bapak Ibu inilah yang sekarang sedang kita alami. Kita mungkin juga bertanya, di mana Yesus? Jangan-jangan Yesus tidur itu loh. Ya mungkin baik, saya kira Yesus diopiak-opiak sajalah. Yesus, bawa bangun gitu. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, saya mengundi. Mari sekarang kita masuk ke dalam misteri yang lebih dalam. Sedang tidur dan lain sebagainya, tapi dalam kitab kebijaksanaan ditulis begini, ini menarik. Sebab engkau mengasihi segala yang ada, engkau tidak benci kepada barang apapun yang telah kau buat. Sebab andai kata sesuatu kau benci, niscaya tidak kau ciptakan. Bagaimana sesuatu dapat bertahan jika tidak kau kehendaki? Atau bagaimana dapat tetap terpelihara kalau tidak kau panggil? Engkau menyayangkan segala-galanya, sebab itu milikmu adanya. Ya penguasa, penyayang hidup. Saudara-saudari yang terkasih, di balik dan di hadapan dengan oleh kitab kebijaksanaan dari Allah. Dan mengatakan yang sekarang ini kan, dan ya syukur kepada itu ya mungkin juga dari WA kita ya, banyak hoax kan, banyak hoax. Lalu kan ya banyak orang menjadi sangat takut. Lalu dalam keadaan seperti itu mungkin kita juga bertanya, di mana Allah? Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, saya kira yang menarik. Di hadapan kita ada bermacam-macam kontradiksi, bermacam-macam hal yang sulit kita pahami. Dalam keadaan seperti ini masih ditambah lagi beberapa teman mengatakan anaknya nggak mau sekolah. Beberapa teman dosen lalu tanya pada saya, Romo, anak saya lulus kelas 2 SMA, ini bagaimana? Ya saya bilang, ya kamu ya dosen, sama-sama dosen. Nah, terus gimana? Ya sudah disuruh belajar lagi. Nggak mau Romo. Maunya apa? Trading Romo. Ya suruh trading saja. Nanti kalau namun dalam kitab kebijaksanaan diingatkan Tuhan tidak membenci. Itu yang penting. Itu yang penting. Mungkin beberapa orang akan mengatakan begini, ya sekarang kita ini sedang menerima hukuman Allah. Ya bolehlah, tapi nggak usah terlalu dikuat-kuatkan itu loh. Dalam kitab suci nggak banyak itu teksnya. Yang teksnya yang banyak ini. Sebab andaikan sesuatu kau benci, niscaya kau ciptakan. Tuhan menciptakan dan tidak membenci. Nah, maka baik kita menyadari ini. Lalu juga dikatakan oleh Tuhan dalam kitab kebijaksanaan, bagaimana sesuatu dapat bertahan jika tidak kau kehendaki. Bagaimana dapat tetap terpelihara kalau tidak
dengan kacamata hati Allah. Kacamata hati Allah itu apa? Itu yang kita lihat sekarang. Keindahan itulah kacamata hati Allah. Allah memberi keindahan, Allah memberi hidup. Ya mungkin kadang-kadang seperti dikatakan dalam Injil tadi, Yesus sedang tidur karena kecapean menciptakan itu loh. Jadi menciptakan banyak hal yang baik, lupa dia. Tertidur. Tidur siang gitu ya. Tidur siang gitu ya. Udahlah. Wah, ini kan ada banyak hal yang indah gitu ya. Nah, yang berikutnya ini di rumah saya sekarang. Rumah saya itu tamannya ada bunga macam-macam itu ya. Saya kira ini menarik di seminari yang belajarnya filsafat teologi yang nggak jelas gitu. Lalu frater-fraternya, calon imamnya mulai lihat bunga yang indah, lihat sesuatu yang berbunga, dan ini saya kira menarik. Supaya apa? Kita diingatkan ada yang lain gitu loh. Nah ini teman-teman, kalau Anda mau ya punya keseimbangan, di rumahmu tanamilah bunga, disirami pelan-pelan gitu ya. Itu mengingatkan kita bahwa hidup kita itu nggak hanya kerja, lalu mungkin kalau yang biasa hitung-hitungan ya menghitung angka dan sebagainya, bukan hanya itu. Ada keindahan yang lain yang bisa dinikmati. Disitulah Allah bekerja. Nah, teman-teman, saya mengajak, mari mengedepankan yang namanya logika hati. Logika hati itu apa? Mari memandang dari kacamata Allah. Nah, disitulah saya kira kita diundang ini. Kita itu sudah sangat biasa sebenarnya dengan Gunung Merapi, dengan Sinabung, dan sebagainya. Lihat ini. Ya, menarik saya kira ini. Merapi itu yang mengerikan. Iya, mengerikan. Tapi juga ada sisi lain. Ini di Boyolali. Orang, iya dengan Merapi yang begitu mengerikan, tapi orang datang dengan pembawa hasil tanam, bawa tembakau, ya dengan keindahan alam begini. Saya kira ini baik kita disadarkan akan dunia yang lain. Juga itu di lereng Merapi yang lihat puncaknya seperti itu, siap meletus itu. Di sana simbol-simbol itu cari rumput itu santai kok. Nah kita diingatkan, justru kita diingatkan dalam dunia yang kita hadapi seperti sekarang, justru baik kadang-kadang kita, ya kalau kita itu, apalagi kalau Anda pengusaha gitu ya, sekarang ini dengan dunia yang nggak jelas begini, yang ada pada kita itu stres saja toh. Sudah stres, nggak punya ini, yang ada itu dunia itu menjadi semakin kecil gitu loh. Nah kadang-kadang baik memandang gambar seperti ini. Gambar seperti ini. Mungkin kita akan mengatakan lah Romo itu kan orang-orang nggak biasa memikirkan. Iya benar gitu loh. Betul. Tetapi Bapak Ibu, baik kita buat keseimbangan ini. Inilah yang namanya logika hati. Keberanian untuk melihat dari kacamata Allah. Ada sesuatu yang perlu disyukuri. Ada sesuatu yang perlu dikuatkan. Nah disitulah Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, saya mengundang ini. Ini dari Gabriel Marcel. Hidup adalah misteri untuk dihidupi dan bukan masalah untuk dipecahkan. Gabriel Marcel, seorang filsuf dari Yahudi di Perancis, mengingatkan kita ini gini, ada masalah, iya masalah itu di sana. Kita perlu memecahkan. Perusahaan yang kita perlu organisir, usaha yang perlu kita kerjakan, itu masalah. Itu masalah. Tetapi dalam hidup kita ada misteri. Allah yang bekerja di sana, itu loh. Itu misteri. Kita diundang masuk ke dalam ini, menikmati bagaimana Allah juga bekerja di dalam kehidupan kita juga ketika kehidupan tidak jelas. Nah, disitulah Gabriel Marcel, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, mengundang kita, mari kita memasuki misteri itu. Yang namanya misteri, itu tidak pernah selesai dipahami. Dan misteri tidak pernah selesai dipecahkan. Selalu ada misteri. Sekarang ini kita semua sehat, syukur kepada Allah. Tiba-tiba besok batuk, pening kita. Itu misteri hidup. Nah, kita semua sekarang bisa tertawa, semua puji Tuhan iya. Nanti malam sakit kepala gitu, waduh sudah kita semua kacau itu.
Dan itulah misteri hidup. Allah ada di situ. Gitu ya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kita diingatkan ini. Mari melihat ini semua dalam misteri Allah. Disitulah tadi dalam kitab kebijaksanaan diingatkan Allah hadir. Allah hadir secara tersembunyi. Entah bagaimana caranya, kita tidak tahu. Nah, disitulah ini. Dalam keadaan COVID seperti yang kita alami, Bapak Paus membuat sebuah langkah yang menarik. Beliau jalan-jalan di Vatikan, jalan seorang diri, ya sambil berdoa, sambil merenung. Saya kira menarik ini. Kadang-kadang, saya kira sekarang bulan Oktober, ya kalau sempat ya ke Gua Maria. Kalau enggak sempat sekarang ini, saya termasuk bukan enggak sempat, yang males saya. Kalau saya males. Ya, saya seringkali saya malas untuk ke Gua Maria sekarang ya. Kalau saya biasanya saya ikut doa rosario virtual di Lourdes sana. Tinggal dibuka di Lourdes kan ada. Di TV Lourdes itu ada. Ya memang bahasanya bahasa Prancis, ya sudahlah enggak apa-apa. Atau bahasa Inggris juga ada. Itu perlu suasana seperti itu gitu ya. Sekarang ini justru dalam dunia virtual kita diundang macam-macam. Kita bisa hadir di Lourdes atau di Fatima gitu, atau di tempat lain. Merasakan itu menarik teman-teman. Jadi menarik. Mengapa? Inilah yang disebut dengan misteri kehadiran Allah yang Maha Rahim. Kalau Anda membuka Lourdes kalau nggak salah, Lourdes.org itu, Anda melihat di sana bagaimana orang berziarah, berdoa bersama. Nah, ini menariknya menurut saya. Ketika kita berdoa sendiri, ya kadang-kadang nggak jelas juga itu. Tapi ketika banyak orang berdoa bersama-sama, kita merasakan disitulah Allah hadir. Lalu kita akan bertanya, Romo, masalah saya selesai, Romo, perusahaan saya selesai, Romo. Enggak akan selesai juga gitu loh. Hutangmu juga tetap banyak gitu loh. Tetapi kita punya kekuatan baru. Kita ada sesuatu. Kita tidak pernah sendiri. Ada Allah di situ. Nah, Paus Fransiskus justru mau menyadarkan kita di situ. Paus Fransiskus mengundang kita, mari ada sesuatu. Ada sesuatu yang bisa kita bagikan. Allah hadir. Nah, disitulah teman-teman, Paus Fransiskus mengatakan ini. Santo Fransiskus yang setia kepada Alkitab mengajak kita untuk memandang alam sebagai sebuah kitab yang sangat indah. Di dalamnya Allah berbicara kepada kita dan memberi kita sekilas pandangan tentang keindahan dan kebaikannya yang tanpa batas. Kita diundang itu ke situ. Jadi teman-teman kalau sedang pening, mungkin sedang berdoa tapi nggak jelas, sedang banyak masalah gitu, ya enggak apa-apa lah, ke kebun lalu mulai jalan-jalan. Di situ ada suatu keindahan, Allah ada di sana. Dari kebesaran dan keindahan benda-benda ciptaan tampaklah gambaran tentang Khalik mereka. Memang kekuatannya yang kekal dan keilahiannya dapat nampak dan dipahami dari karyanya sejak dunia diciptakan. Itulah sebabnya Fransiskus meminta agar sebagian taman biara selalu dibiarkan tidak diolah, sehingga bunga dan tumbuhan liar bisa tumbuh di situ, dan orang melihatnya dapat mengangkat budi mereka kepada Allah, pencipta keindahan itu. Dunia lebih daripada masalah yang harus dipecahkan, merupakan misteri yang menggembirakan untuk direnungkan dengan sukacita dan pujian. Saya kira ini menarik. Kalau teman-teman berminat, silakan buka di YouTube itu. Diketik saja YouTube itu Marisa, lalu ketik detox virtual itu. Nah, di seri Marisa itu ada satu yang namanya bersyukur. Mungkin baik, ini dunia lebih baik daripada masalah yang harus dipecahkan. Dunia adalah misteri yang menggembirakan untuk direnungkan dengan sukacita. Dan Marisa mengundang, itu menarik sekali. Malam hari sebelum tidur, silakan pelan-pelan, nggak usah banyak-banyak. Doanya nggak usah panjang-panjang, nanti kalau panjang-panjang jadi pastor dengan suster semua. Nggak usah panjang-panjang, doa 5 menit itu sudah panjang. Nah,
Nah, dalam doa malam itu mulai dilihat lagi. Temukan 3 hal Anda bersyukur. Bersyukur atas apa yang Anda dapat hari ini. Disitulah menjadi sumber kekuatan. Kata teman-teman yang ahli komunikasi mengatakan begini, kalau mau malam hari, kalau mau tidur, jangan nonton film horor. Mimpinya horor nanti. Nah, jangan film-film jelek. Lebih baik ini, buatlah seperti ini. Ingatlah yang menggembirakan untuk direnungkan dengan sukacita. Karena apa? Dengan demikian kita merasakan Allah yang merangkul kita, Allah yang menemani kita. Nah, disitulah teman-teman, Paus Fransiskus melanjutkan, Santo Yohanes dari Salib mengajarkan bahwa segala hal yang baik yang terdapat di dalam segala kenyataan dan pengalaman dunia ini ditemukan dalam Allah secara istimewa dan tak terhingga. Atau lebih tepatnya, setiap kebaikan besar tersebut adalah Allah. Bukan karena hal-hal terbatas ini sungguh ilahi, tetapi karena sang mistikus mengalami hubungan intim antara Allah dan semua makhluk. Dan dengan demikian, ia merasakan bahwa Allah adalah segala hal itu. Jika ia mengagumi kemegahan sebuah gunung, ia tidak dapat memisahkan dari Allah. Dan ia menangkap bahwa kekaguman yang ia alami dalam baktinya harus dikaitkan dengan Allah. Gunung-gunung tinggi, subur, luas, indah, anggun, berbunga, dan harum. Gunung-gunung itulah kekasihku bagiku. Nah, yang bagian yang terakhir ini menarik. Lembah-lembah yang terpencil, tenang, menyenangkan, sejuk dengan teduh, air terjun jernih mengalir berkelimpahan di situ dengan keragaman vegetasi dan lagu merdu burung-burung yang menghuni, mereka mempesona dan menyegarkan indera. Dan dalam kesunyian dan keheningan, mereka memberikan kita kesegaran dan istirahat. Lembah-lembah itulah kekasihku bagiku. Teman-teman, Paus Fransiskus mengundang kita, mari menggunakan logika hati. Mari menggunakan lihat alam. Banyak hal untuk bersyukur. Di tengah-tengah pandemi yang ada pada kita, mari dalam kesunyian dan keheningan melihat itu semua. Itulah pertolongan Tuhan. Jadi kalau dalam Injil yang tadi kita baca, Tuhan hadir menghardik angin itu dan angin menjadi tenang di sana. Kita diundang, alam kita membantu kita. Nah, dengan demikian, saudara-saudari yang terkasih, kita diundang masuk ke dalam misteri ini. Misteri ini yang akhirnya ini. Silakan Anda perhatikan di sini salibnya. Ini salib bukan sembarang salib ya. Ini bukan dalam Injil Matius, Markus, Lukas. Ini dalam Injil Yohanes. Anda perhatikan, ini bukan kesengsaraan, bukan. Tetapi justru Yesus sekarang yang dalam di peninggian di salib mencurahkan darahnya untuk kita. Memberikan kehidupan kepada kita. Nah, disitulah misteri kita menjadi lengkap. Allah hadir juga di tengah-tengah ketidakberdayaan. Allah hadir juga di dalam kekalutan hidup kita. Allah hadir juga di dalam hidup yang mungkin tidak jelas dan belum jelas. Tapi yakin, seperti dikatakan dalam kitab kebijaksanaan, Allah hadir di sana. Allah tidak membenci kita, tapi Allah hadir dan memelihara kita. Teman-teman, dengan demikian, saya mengundang Anda sekalian, mari membangun ini. Membangun logika hati, dan membangun keyakinan. Nah, inilah yang sebenarnya mungkin baik kita sadari, kalau Paus Fransiskus bicara tentang keindahan, inilah yang disebut dengan unsur keperempuanan Allah. Allah yang rahim. Allah yang memberi hidup. Nah, itu perlu itu. Baik. Saya kira para ibu tahu betul itu. Kalau bapak-bapak nggak tahu, karena bapak-bapak nggak punya rahim soalnya. Kalau ibu tahu betul itu rahim itu apa? Itulah kerahiman Allah gitu loh ya. Jadi baik menyadari ini. Justru dalam
kitab kebijaksanaan dalam angin ribut yang diredakan, ditampilkan kerahiman Allah. Allah yang memberi hidup. Mungkin, nah ini yang kadang-kadang sulit untuk kita, waktunya tidak cocok dengan apa yang kita inginkan. Tapi keyakinan bahwa Allah hadir, Allah memberi kita, Allah menguatkan kita, saya kira itu menjadi sebuah kekuatan besar untuk menjalani misteri hidup ini. Teman-teman yang terkasih, saya ingin mengakhiri renungan saya dengan mengundang, mari kita memberi keseimbangan antara otak kita. Jadi sehebat-hebat kita, ya kita itu hanya bisa memecahkan masalah. Tapi misteri itu bukan kita pecahkan, tapi kita hidupi. Mari justru mengembangkan ini. Yang namanya mari mengembangkan, membiarkan unsur keperempuanan Allah. Gitu loh. Unsur keperempuanan Allah hadir. Allah yang sabar, Allah yang setia, Allah yang tidak menginginkan kita mengalami kedukaan, tapi Allah yang menginginkan kita untuk menjadi semakin baik. Tuhan memberkati. Kami, meski pada masa pandemi itu adalah masa-masa yang sulit, tetapi kami sadar bahwa Allah itu baik. Dia setia, memelihara, dan mendampingi dalam setiap kesulitan, dalam setiap tantangan yang kita hadapi. Kita mau tanggapi firman Tuhan. Kita mau katakan bahwa Allah itu setia di dalam hidup kita. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang
menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku, agar indah Mari kita memuji Allah. sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku, agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih atas penyelenggaraanmu Tuhan bagi hidup kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami semua Tuhan, umat-Mu yang pada malam hari ini bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam persekutuan doa PDG Gabriel pada malam hari ini Tuhan. Kiranya Engkau menjamah satu persatu Tuhan, melawat kami satu persatu Tuhan. Biarlah kasih-Mu menaungi kami Tuhan, memberkati kami Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Kiranya itu yang sakit Tuhan sembuhkan. Amin. Yang sangat merindukan-Mu Engkau jamah Tuhan, biarlah mereka merasakan kasih Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan di dalam hati mereka Tuhan, di dalam karya pelayanan mereka, di dalam keluarga, di dalam pelayanan maupun di dalam pekerjaan mereka Tuhan. Biarlah mereka merasakan kasih-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh merasakan kedamaian dan sukacita daripada-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan mereka boleh merasakan sukacita di dalam hidup mereka. Biarlah hari-hari mereka lalui Tuhan boleh berjalan bersama Engkau Tuhan. Dan segala tantangan, segala hambatan yang mungkin akan ditemui di masa depan Tuhan, kiranya kami semua boleh melewati Tuhan. Meski badai setiap saat mungkin akan kami hadapi Tuhan, tetapi kami yakin Tuhan bahwa Engkau Allah yang setia bagi kami Tuhan. Dan berkati Tuhan seluruh umat-Mu dan bangsa ini Tuhan, kiranya Engkau memberkati, memulihkan kami Tuhan. Di dalam masa pandemi ini Tuhan, kiranya Tuhan jangan sampai kami mengalami badai yang ketiga Tuhan. Dan kiranya Engkau memberkati kami Tuhan, mempersiapkan diri kami Tuhan. Dan kami mau serahkan Tuhan hidup kami Tuhan, masa depan kami Tuhan hanya kepada-Mu Tuhan. Biarlah karya-Mu sendiri yang terjadi dalam kami Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu yang merasa terpanggil untuk memohon doa kepada Tuhan, kami persilahkan. Mari kita sampaikan ujub pribadi kita, permohonan kita kepada Tuhan di dalam hati kita. Ya Bapa, nanti kami bersyukur bahwa karena kebaikan-Mu, Engkau berkenan menghimpun kami dalam kesempatan bersama pada malam hari ini. Kami bersyukur karena Engkau memberikan satu pegangan kembali untuk menguatkan iman kami melalui permenungan dan pencerahan dan melalui Romo Purwanto Francis. Kiranya Engkau memberkati beliau dalam rahmat anugerah kesehatan dan dalam segala tugas perutusan yang beliau emban, senantiasa membawakan kebaikan
bagi semua yang mendengarkan dan mendapatkan kasih Tuhan dari setiap pewartaan Romo Purwanto Francis. Kami mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak atas penyertaan-Mu terutama pada malam hari ini. Kami Kau perkenankan untuk berkumpul bersatu hati dalam terselenggaranya PD Gabriel pada malam hari ini. Bukan suatu kebetulan karena ini bukan campur tangan-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa penyertaan-Mu dan juga pertolongan-Mu selalu tepat pada waktunya. Terima kasih ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami. Amin. Doa kami ya Tuhan. Selamat malam Tuhan, terima kasih karena Engkau sungguh Allah yang sungguh baik. Kasih setiamu selalu nyata dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan karena saat ini kami dapat berkumpul di sini. Kami percaya bahwa tidak ada satupun kebetulan di dunia ini. Semua adalah karena rancangan-Mu Tuhan, di mana Engkau selalu hadir dalam setiap kehidupan kami. Engkau ada dalam diri orang-orang di sekitar kami yang kami temui. Engkau ada di dalam diri suami kami, istri kami, orang tua kami, anak-anak kami. Kami selalu melihat wajah-Mu ya Tuhan, karena kasih setiamu pada kami. Ya Tuhan, pada malam hari ini, kami mau mengucap syukur atas Romo Pur yang telah memberikan firman-Mu ya Tuhan. Dan juga kami mau mengucap syukur karena kami semua di sini dapat berkumpul dan merenungkan semua firman-Mu. Dan kami sungguh bersyukur atas keindahan alam yang telah Engkau berikan sebagai wujud kehadiran-Mu di dalam dunia ini Tuhan. Allah Bapa di surga, kami mohon Kau berkati persekutuan doa Gabriel ini, agar semakin dapat memberkati sesama kami. Kami mohon. Bapak Ibu, marilah nanti doa permohonan kita. Kami yang ada di surga, berkatakan kami kepada Tuhan, Di dalam surga, berilah kami pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti yang kami mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada malam hari ini Tuhan, yang telah menyertai kami, menyertai PD Gabriel pada malam hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami ucap syukur atas lawatan dan sukacita yang boleh kami rasakan Tuhan. Dan akhirnya Tuhan, pada saat ini kami akan mengakhiri perjumpaan pada malam hari ini dan akan melanjutkan karya pelayanan kami. Kiranya Kau senantiasa menuntun dan menyertai langkah kami di dalam hidup kami hingga akhir nanti. Dan marilah kita mohon berkat Tuhan melalui Romo Pur. Tuhan bersamamu Dan dan bersama rohmu. Semoga pada malam hari ini kita dan seluruh keluarga kita dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Rahim, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih. terima kasih Romo. Selanjutnya adalah pengumuman dan sambutan dari Koordinator PD Gabriel, Pak Adi. Dipersilakan. Selamat malam Romo, selamat malam Ibu Bapak sekalian. Terima kasih sekali atas firman-Nya, terima kasih sekali atas kebersamaan malam hari ini. Bukan sepatu kita hadir di sini, tapi kami percaya Tuhan sendiri mengundang kita, menguatkan kita melalui firman hari ini, sehingga kita lebih bersyukur bagaimana Tuhan selalu ada bagi kita, Tuhan selalu menguatkan kita. Terima kasih Romo atas berkat-Nya, semoga kita selalu solid, kita selalu kompak, dan ke depan kita bisa menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami. Romo, Ibu Bapak sekalian, kita bertemu lagi minggu ke depan, di hari Kamis minggu ketiga, untuk merayakan ulang tahun PD Gabriel. Nanti kita akan ulang tahun bersama,
nanti dengan Romo Andre, giliran dengan Romo Andre nanti. Jadi mari Bapak Ibu sekalian, nanti kita berkumpul lagi untuk memuji dan memuliakan bersama PD Gabriel. Terima kasih, selamat malam Romo, selamat malam Ibu Bapak sekalian. Kita bertemu bulan depan. Ya, untuk sebelum kita tutup dengan lagu penutup, kita bisa bersama-sama memuji Tuhan. Ya, foto dulu ya. Benny boleh minta tolong. Yang lainnya bisa buka kamera dulu. Siap. Yuk, ditunggu untuk semuanya, dibuka videonya. Ditunggu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, kita foto yang pertama ya. Kita gayanya sukacita, sarange. Ya, 1, 2, 3. Ya, gaya kedua sukacita, cibi-cibi. Monggo Romo. Ya, hitung ya. Siap. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Monggo. Bulat-bulat semua. Makasih Romo, makasih Bu Eni. Ya, makasih. Terima kasih semua ya. Yo, mari. berkati. Terima kasih. Terima kasih. Siapa Mi dulu? Terima kasih semuanya. Mari kita bersyukur. Jadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Dalam Tuhan bersuka. Dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Dalam Tuhan bersuka, dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, bersuka citalah. Terima kasih. Terima kasih. Juga Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih semuanya, sampailah kita di penghujung acara.
di mana jika ada perjumpaan, pasti ada perpisahan. Bagi yang berkenan dan tergerak memberikan persembahan kasih, dapat ditransfer, ada di chat box ya, ke rekening BCA Bendahara PD PKK Santo Gabriel Solo dengan nomor rekening 07801301999 atas nama Ibu Sunarsasi Ali. Marilah kita selalu bersyukur atas segala perolehan yang kita alami dalam hidup, karena yakin misteri kehadiran Allah yang Maha Rahim, yang sabar dan setia selalu hadir dan memelihara kita. Sampai jumpa di Next PD Gabriel di hari Kamis bulan depan edisi ulang tahun dengan Romo Andre. Selamat mengalami kasih Tuhan, berkah dalam. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegelapanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacita. Sabanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitaku. Sabanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sabanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Yeay, matur nuwun. Keren. Ya, terima kasih Ibu Dian. Oh, Pak Sun pakai topi. Tadi pas foto pakai topi. Mulai Pak Sun. Saya wengi, saya panas, Pak Sun. Sempit, masih di Bandung kah? Wajah Pak Sun lain ya. Udah di Solo. Wah, bapak-bapak melayani dengan sukacita sekali. Aku suka loh itu lihatnya sampai jingkrak-jingkrak tuh. Terus pujiannya. Seperti pujiannya ada namanya sih Sempit. Kahitna Apa? Gabriel. Kahitna Gabriel. Ya, Kahitna. Itu nyanyi ya.